Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita senang pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat oleh karena pertolongan dan anugerah Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, terutama saya menyapa jemaat Tuhan Gereja Bethel Tabernakel Yesus Juru Selamat Teluan Sukoharjo. Selamat beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kita tetap bersyukur sekalipun kita belum bisa bertatap muka, tapi kita masih bisa menaikkan pujian, memuliakan Tuhan lewat virtual, ibadah online lewat channel YouTube ini. Dan juga kami menyapa untuk sekalian dimanapun berada yang dapat mendengarkan firman Tuhan ini. Kami senang kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari kita mau sama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami berterima kasih. Inilah waktu yang terbaik buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami telah menaikkan pujian, kami telah mengagungkan Engkau, dan kami sangat yakin Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dibesarkan, Tuhan yang disembah akan memberkati kami. Dan kalau Tuhan disenangkan, berkat Tuhan juga akan turun kepada kami. Dan saat inilah kami mau terima berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan akan menuntun kami lagi, memberi kami lagi pengertian yang baru, membuat kami semakin mengenal Tuhan dalam hidup ini, semakin berharap, bersandar, semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami boleh mengerti lagi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Perhatikanlah dan Arahkanlah. Perhatikanlah dan arahkanlah. Saya mengambil dari Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. Saya akan bacakan untuk saudara firman Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita hidup sekarang di tengah-tengah tatanan baru yang tidak seperti biasa, yang dikenal dengan new normal. Nah, bagaimana kita sekarang ini bisa mendapatkan kehidupan yang sehat? Firman Tuhan berkata, makanya tadi dikatakan sejujurnya perhatikan dan arahkan. Arahkan apa? Perhatikan firman Tuhan. Dikatakan perhatikan perkataanku. Arahkan telingamu, dengar. Artinya perhatikan dan dengar. Simpan dalam hati, kata tadi dari ayat 1. Nah, ini yang menarik bagi saya, dikatakan karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi saudara-saudara, kalau kita mendapatkan firman Tuhan dalam kondisi yang seperti ini, dan kita merasakan semuanya akibat dari pandemi COVID-19, ya, dikatakan karena itulah yang menjadi kehidupan, supaya kita tetap hidup, kita mendapat kesembuhan, bahkan dikatakan seluruh tubuh kita. Haleluya. Nah, ada hal-hal yang perlu kita mengerti. Jadi dikatakan menjadi kehidupan, mendapatkan kesembuhan. Nah, oleh itu biar kita mau perhatikan
mengarahkan telinga kita untuk mendengar perkataan-perkataan hikmat yang kita harus simpan dalam lubuk hati kita. Nah, saya melihat dari sini, dari pembacaan kita ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Ya. Jaga hati, jaga mata, jaga mulut, jaga langkah. Tapi, kenapa dikatakan harus jaga hati? Karena hati harus tetap bersukacita. Kenapa harus jaga mata? Karena mata kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Kenapa harus jaga mulut? Supaya kita tidak ngomongnya ngawur. Kenapa kita harus jaga langkah? Supaya langkah kita berjalan dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Haleluya. Yang pertama kita mau lihat sekarang. Hati tetap bersukacita. Dikatakan Amsal 4 ayat 23 tadi, jagalah hatimu. Artinya apa? Supaya hati kita tetap bersukacita. Karena dikatakan firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati agar tetap bersukacita, dan ini akan membuat imun kita meningkat. Jangan biarkan kejengkelan lalu merampas sukacita kita. Lalu kita menjadi duka cita. Kita menjadi kecewa, kita menjadi hatinya terluka mungkin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Karena itu, ya, dari dalam hati kita bisa merasakan suka dan duka. Serta dari dalam hati pula bisa timbul segala niat yang jahat. Oleh karena itu, perlu kita yang pertama dijaga hati dengan segala kewaspadaan, supaya hati kita jangan sampai diambil oleh atau terpengaruh dengan hal-hal yang lain sehingga kita kehilangan sukacita, damai. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata, hati yang gembira atau firman Tuhan berkata, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Itu kata Amsal pasal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kalau hati kita tenang, hati kita bisa berdoa, hati kita dekat dengan Tuhan, oh, segar tubuh kita, sehat, ya. Penyakit-penyakit lewat. Bahkan Amsal 15 ayat 13 mengatakan, ayat yang tidak asing lagi, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Itu Amsal 15 ayat 13, membuat muka berseri-seri. Jadi orang susah itu, ya itu dari hati. Kadang-kadang kita melihat ada orang makan di restoran, ya, makanan dengan yang begitu banyak, bermacam-macam menu, tapi wah, tidak ada sukacita. Tapi ada juga kita melihat ada orang yang makan mungkin cuma 2-3 rupa, atau ya paling banyak 4 rupa, ya, makan orang banyak, tapi tidak terlalu banyak menunya, tapi bisa bersukacita, bisa ketawa, bisa foto-foto dan lain sebagainya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, ketahuan dari mukanya, ya. Makanya ada yang bilang, kalau suka tertawa, tapi bukan tertawa sendirian. Orang yang gembira itu awet muda. Dikatakan firman Tuhan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Enggak semangat lagi, enggak bergairah, tidak berantusias dalam hidup ini. Nah, hari-hari seperti ini, kita tidak boleh hati kita jengkel. Tetapi hati kita tetap bersukacita, supaya tetap semangat. Bahkan ayat yang lain mengatakan, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya apa? Enggak bakal sakit. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya ingat istri saya, kalau saya dari luar kota pelayanan, ya, tugas mengajar, ya, kalau saya pulang-pulang kelihatannya lesu, tidak semangat, atau mungkin saya sakit, itu pasti saya tanya, ada apa? Kenapa di kampus? Ada apa dengan pelayanan? Apa dan sebagainya? Ya pasti ya, mungkin jengkel dengan mahasiswa, atau mungkin dan lain sebagainya, ya. Kadang-kadang istri saya tahu betul, ya. Tapi kalau hati yang gembira, pelayanan, walaupun jarak jauh, tugas mengajar, ya, walaupun ya harus 7 jam, 8 jam, tapi saya anggap rekreasi, sehingga hati tetap gembira. Apalagi ketemu di kampus, ketemu dengan para mahasiswa. Ya, saya bersyukur saya mendapat kesempatan. Sudah hampir 38 tahun saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi tak pernah ke lawang. Puji Tuhan. Amsal 24 ayat 10 lebih jelas lagi dikatakan, jika engkau tawar hati. Kalau hati kita menjadi tawar pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu.
kita nggak punya kekuatan, nggak semangat lagi dalam hidup ini. Ya, jadi saya mau katakan, jaga hati agar tetap tenang, agar gembira, dan tidak menyetawar hati. Dan biar hati kita menjadi imun yang kuat, sehingga menghadapi situasi, kondisi yang mungkin berubah saat ini. Kita memasuki tatanan yang baru, tapi kita tetap sehat, tetap kuat, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena hak kita bisa menjaga hati kita. Haleluya. Yang kedua, ya, buang perkataan dusta. Dikatakan, buang perkataan dusta. Amsal 4:20 mengatakan, buanglah mulut serong. Dalam bahasa lain dikatakan, tidak benar. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Daripadamu jauhkanlah bibir yang dolak-dalik. Apa itu? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ucapan dusta daripadamu. Saudara-saudara, kalau kita mau menikmati hari-hari ini dengan kita bahagia, tetap kita ya, bukan hanya kita menjaga hati, tapi juga jaga perkataan kita. Ya. Kita harus menjaga mulut kita agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, apalagi menyakitkan orang. Ya. Mungkin kalau ditampar itu sekali, itu sakitnya cuma sementara. Tapi kalau dengan kata-kata yang pedas, kata-kata yang menyelekit, kata-kata yang menyakitkan. Dan juga kita harus bisa menjaga kata-kata kita, jangan mengeluarkan kata-kata bukan yang tidak benar saja, tapi juga berkata dusta. Dan juga perkataan yang tidak membangun. Kadang-kadang kita melemahkan orang, wah kamu udah nggak bisa lah, pasti nggak mungkin lah ya. Tapi sekarang kita sediakan waktu lebih banyak untuk memuji Tuhan. Jadi punya kata-kata biar kita lebih banyak bermazmur. Amsal mengatakan, Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Jadi orang-orang yang bisa menjaga mulutnya, orang-orang yang bisa menjaga perkataannya sehingga menjadi berkat bagi orang lain, itu akan memelihara diri daripada kesukaran. Tidak mungkin mengalami kesukaran. Banyak orang dalam hidup ini mengalami kesukaran. Kenapa? Karena hidup dalam kebohongan, hidup tidak jujur, hidup dalam dusta sana sini, akibatnya sukar dan tidak dipercaya orang. Kita mungkin tidak punya apa-apa, kita mungkin orang miskin, ya, tapi kita masih punya sesuatu yang berharga, dapat dipercaya. Ya. Saya sejak kecil, sejak kelas 5 SD, ayah saya sudah meninggal. Saya hidup dari belas kasihan orang-orang. Ya. Saya tidak, bahkan banyak orang-orang yang seperti saudara sendiri, seperti saudara kandung, itu karena itu, saya hanya punya satu. Saya menjadi orang yang dapat dipercaya. Hari-hari ini, saya sedang dipercaya oleh kawan saya, ya, untuk membagikan berkat. Saya harus foto orang yang menerimanya. Saya harus bikin tanda terima, tanda tangan. Walaupun dia mungkin tidak minta. Tapi saya belajar untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Ini soal kecil, soal uang kecil, bukan ratusan juta. Tapi dari yang kecil kalau bisa dipercaya, maka yang besar Tuhan akan mempercayakan lagi. Hidup kita hanya bisa dipercaya. Kalau orang udah nggak percaya, kita suka bohong, ya sudah, habislah. Kita mau hebat bagaimanapun juga, pinter kalau tukang bohong, apalagi pendeta, hancur udah. Tidak, elektabilitasnya jatuh sudah. Ya. Nah, 1 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, ini menarik sekali, saya senang dengan ayat ini mengatakan, 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jelas sekali, orang yang mau mencintai hidup, melihat hari-harinya baik, dia bisa tidak mengalami kesukaran dalam hidupnya, dia harus menjaga lidahnya. Haleluya. Biarlah hari-hari yang kita lalui menjadi baik dan kita tetap sehat, diberkati Tuhan. Dalam setiap apa yang kita kerjakan dan kita lakukan dalam kehidupan ini, Tuhan ada bersama kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan berkati kita. Perhatikan, bukan hanya jaga hati, tapi jaga perkataan supaya kita tidak berkata yang bohong. Makanya ada yang mengatakan, jangan ada dusta di antara kita, katakanlah sejujurnya, agar kemesraan ini jangan cepat berlalu. Itu yang kedua. Ya. Jangan ada dusta di antara kita. Katakan sejujurnya, agar kemesraan ini jangan cepat berlalu. Itu kata lagu dunia. Tapi kita juga begitu. Ya, salah satu hal yang saya melihat masalah dalam rumah tangga, ketidakjujuran.
Makanya dia mengingatkan, ada yang mengatakan, katakan sejujurnya, kan gitu ya. Oke, yang ketiga, ya, mata tertuju pada Tuhan. Mata tertuju pada Tuhan. Amsal, jaga mata arti ini. Amsal 4:25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Artinya apa ini? Mata tertuju pada Tuhan. Hari-hari seperti ini, tidak ada yang bisa, yang aman, kita bisa berlindung. Ya, COVID di mana-mana, kita berlindung aman kalau tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Makanya ada pujian mengatakan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan. Nah, ya, haleluya. Kita harus fokus dan konsentrasi, mata tertuju kepada Tuhan, bukan apa yang kita lihat sekarang, sebab dapat membuat kita takut dan khawatir dan juga bisa melemahkan kita. Yang saya katakan tadi, banyak orang meninggal, banyak orang mengalami kesulitan, kesukaran, orang di PHK, pabrik-pabrik OLED mungkin ya, ekonomi ya dikatakan drop dan lain sebagainya ya, sudah amsyong gitu ya. Nah, tapi kita nyanyinya lain lagi. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Haleluya. Jadi ada Tuhan ya, mata tertuju sama Tuhan. Paulus berkata, aku melupakan yang di belakang tapi mengarahkan ke depan. Saya nggak khotbah tentang yang di belakang, tapi kita harus fokus, mata kita tertuju kepada yang di depan. Melupakan yang di belakang, mengarahkan kepada yang di depan, dan berlari kepada tujuan sampai kita memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Nah, ini sejalan dengan Ibrani pasal 12 ayat yang ke-31 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilit kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi ada 3 kalimat perintah di sini, marilah, ingatlah. Ya, ini jadi kita lihat, kalau kita mau fokus ya, mau mata kita tertuju sama Tuhan ya, di bagian yang ketiga ini kan dikatakan mata tertuju pada Tuhan. Jadi kita harus menanggalkan semua beban yang merintangi kita. Ada beban apa? Dosa teman-teman ya, supaya kita ya, bisa berjalan bukan beban berat tertindih oleh dosa, tapi beban kita ringan karena kita menyerahkan yang Kristus. Dikatakan, marilah kita menaklukkannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita. Kita bukan lagi lihat dengan mata jasmani, tapi kita harus lihat dengan kacamata iman. Firman Tuhan mengatakan dalam Korintus, katakan, aku hidup bukan karena aku melihat, tapi bukan karena aku, bukan apa yang aku lihat ya, tapi aku beriman. Ingatlah selalu akan Dia, supaya kita akan tidak lemah. Kita akan tetap kuat, tidak gampang kecewa dan putus asa, kata ayat itu ya. Memang saya tidak bisa karena waktu ya. Jadi di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, tidak ada yang aman dan bisa menjamin kita tetap sehat selain kita mengandalkan Tuhan yang menjadi sandaran kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 91, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, banyak orang rebah mati karena COVID, tetapi aku tidak akan menimpamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Biarlah kita amini ini, bahwa ada malaikat-malaikat yang menjaga kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Ya, sekalipun kita mungkin sekali-sekali keluar, mungkin ada keperluan, tapi setelah di rumah tetap kita disertai Tuhan. Mungkin waktu kita jalan pagi,
Waktu kita olahraga, tetap Tuhan bersama. Dikatakan, sungguh hatinya melekat pada Tuhan. Siapa ini? Orang yang tertuju kepada Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Tuhan yang membentengi kehidupan kita. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, jaga langkah. Firman Tuhan mengatakan, langkah harus tetap maju dalam pimpinan Tuhan. Langkah kita harus maju dalam pimpinan Tuhan, dalam relnya Tuhan, dalam jalannya Tuhan. Amsal 4 ayat 26-25 mengatakan, tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala langkahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kita tidak boleh menyimpang dari jalan Tuhan kalau mau selamat dan hidup beruntung. Itu juga katanya di dalam kitab Yosua mengatakan begitu. Jangan menyimpang kanan atau kiri. Kamu akan beruntung. Kamu akan berhasil. Haleluya. Orang yang berhasil adalah orang yang ikut jalan Tuhan. Mengikut Tuhan harus tetap maju dalam pimpinannya. Jangan menyimpang. Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Ya. Israel, walaupun dia harus berputar ketika dia akan menuju negeri Kanaan, negeri perjanjian, dan di padang gurun dia selama 40 tahun. Tetapi Tuhan beserta dan memeliharanya. Luar biasa. Dan kita percaya, kita mungkin sedang berjalan dalam padang gurun. Tapi kalau jalan kita tetap dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, sekalipun kita mengalami kesulitan, pasti Tuhan akan memeliharanya. Oleh karena itu, Amsal mengatakan, Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jalan kita akan lurus kalau kita mengakui bahwa pimpinan kita adalah Tuhan saja, tidak ada yang lain. Bahkan Amsal 10 ayat 9 mengatakan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Jadi kalau jalan kita mau aman, kita harus bersih kelakuan kita. Hidup beres di hadapan Tuhan, hidup benar. Dikatakan, tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka, akan diketahui. Jadi kita harus percaya, lurus jalannya, perilaku bersih, maka kita akan aman. Oleh sebab itu, biarlah kita hari-hari ini jaga mata, ya, jaga hati, ya, jaga mulut, jaga mata, jaga langkah kita. Ya. Nah, yang hati itu, ya, yang hati itu berhubungan dengan kita tetap bersuka cita, ya. Di sini saya katakan yang hati ini adalah tetap bersuka cita, yang perkataan itu mulut serong dengan perkataan buang yang serong, mata itu tetap tertuju pada Tuhan, yang langkah kita langkah berjalan dalam pimpinan Tuhan. Saya percaya situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah. Kita memasuki tatanan new normal, nggak jadi masalah. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaran kita, penolong kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.